Salah satu permasalahan pada area intim pada wanita maupun pria kerap terjadi seperti permasalahan keputihan, aroma tiada sedap hingga kesulitan elastisitas pada wanita. Selama persalinan normal, otot-otot area kewanitaan meregang. Bentuk yang tersebut meregang ini akan berkurang secara perlahan. Setelah melahirkan, otot-otot area kewanitaan tak akan terasa sebanding seperti sebelumnya, dan juga mungkin saja perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi ini. Namun jikalau disfungsi ereksi merupakan permasalahan yang tersebut terus-menerus, hal ini dapat menyebabkan stres, pengaruh kepercayaan diri, lalu berkontribusi terhadap kesulitan hubungan. Untuk mengatasi permasalahan pada area intim tersebut, solusinya adalah mendatangi klinik yang digunakan menyediakan layanan intimate care. Prosedur yang dapat diadakan adalah dengan Fining treatment untuk wanita dan juga P-Rejuve untuk pria. Fining treatment dapat mengatasi misfi yang mana tidaklah lagi kencang atau mengalami keputihan atau jamur yang mengakibatkan aroma tak sedap. Selain itu juga dapat mencerahkan serta menghilangkan bulu secara permanen di area kewanitaan. Sementara itu, untuk pria yang dimaksud mengalami disfungsi ereksi, yang dimaksud untuk ketika ini mampu diatasi dengan melakukan terapi gelombang kejut. Perawatan non-invasif ini menggunakan gelombang kejut untuk meningkatkan aliran darah dan juga fungsi ereksi. Dengan prosedur yang disebutkan diharapkan dapat membantu mengatasi juga meningkatkan percaya diri. Fining tiada dapat diadakan pada wanita yang mana sedang hamil, haid, kemudian juga penyakit menular. Direkomendasikan juga untuk melakukan perawatan 6-9 bulan pasca melahirkan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Balai Besar Kesehatan baru-baru ini melakukan pengecekan kesiapan screening monkeypox di terminal kedatangan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu persiapan jelang penyelenggaraan Indonesia Afrika Forum yang akan digelar pada 1-3 September 2024. Screening tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dr. Dante Saxono Harbuwono. Hari ini saya mengunjungi Bandara Ngurah Rai untuk mengecek kesiapan screening kesehatan untuk Mpox karena akan diadakan Indonesia Afrika Forum, ujar Profesor Dante seperti dilansir oleh redaksi duniadiet.com Kamis. Profesor Dante menganggap screening Mpox sangat penting untuk memastikan semua kegiatan di Bali dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi penyebaran wabah Mpox. Ia juga telah menetapkan skenario penanganan mulai dari penempatan alat screening hingga rujukan ke rumah sakit bagi penumpang yang terkonfirmasi Mpox. Kami bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan telah menetapkan skenario screening termasuk penempatan alat screening, ruang PCR, kuesioner, dan proses rujuk ke rumah sakit, ungkapnya. Proses screening Mpox dimulai dari jalur kedatangan internasional. Semua penumpang akan melewati thermal scanner terlebih dahulu. Jika suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius terdeteksi, maka akan dilakukan pemeriksaan ulang menggunakan thermal gun. Duduk dalam jangka waktu lama sering dilakukan orang-orang yang bekerja kantoran. Namun, di balik nyamannya duduk di kursi selama 6-8 jam, ada bahaya yang mengintai tubuh yang perlu diwaspadai. Menurut dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Ira Purnamasari, beberapa penyakit serius dapat ditimbulkan jika seseorang duduk terlalu lama. Salah satu dampak buruknya adalah resiko penyakit jantung dan stroke. Sebagai pekerja kantoran, duduk di kursi dan menghadap komputer merupakan suatu kewajiban. Namun, kegiatan ini sering dibarengi dengan makan cemilan maupun makan berminyak yang mengandung tinggi kalori. Makanan yang mengandung banyak kalori dapat menyebabkan seseorang kelebihan berat badan hingga mengalami obesitas. Hal ini dapat mengakibatkan berbagai masalah seperti penyakit jantung, stroke, dan diabetes, ungkap Ira. Ia juga menjelaskan kolesterol yang didapatkan dari makanan berminyak yang dikonsumsi selama duduk yang jumlahnya berlebihan akan beredar dalam darah dan menumpuk pada dinding pembuluh darah arteri.
Hal ini dapat menyebabkan penyumbatan aliran darah ke jantung dan otak, yang akhirnya menyebabkan penyakit jantung koroner dan stroke. Selain itu, terlalu lama duduk juga dapat menyebabkan gangguan sirkulasi darah pada kaki dan otak. Darah yang berkumpul di sekitaran kaki dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti varises dan pembengkakan pada pergelangan kaki. Sementara itu, otak yang kurang mendapatkan asupan oksigen dapat mengalami penurunan fungsi dan kemampuan seperti kesulitan untuk fokus dan mudah merasa lelah. Terakhir, terlalu lama duduk juga dapat menyebabkan resiko nyeri punggung. Tekanan berlebih pada tulang belakang dapat menyebabkan nyeri punggung bawah, yang semakin parah jika posisi duduk tidak benar. Untuk mengurangi resiko tersebut, disarankan untuk meluangkan waktu lebih lama untuk melakukan olahraga. Karbohidrat dalam nasi akan diubah menjadi glukosa oleh tubuh. Dalam proses ini, sekitar 90% karbohidrat akan diubah menjadi glukosa, sehingga satu piring nasi putih dengan 45 gram karbohidrat akan menghasilkan sekitar 40,5 gram glukosa. Kadar gula dalam satu piring nasi penting untuk diketahui oleh mereka yang sedang menurunkan berat badan atau mengidap penyakit diabetes. Ini mengingat nasi merupakan makanan pokok yang banyak dikonsumsi di Indonesia dan negara lainnya di Asia. Menurut laporan dari Headline Jumat, nasi terutama terdiri dari karbohidrat kompleks yang dapat mempengaruhi kadar gula darah. Karbohidrat ini akan diubah menjadi glukosa atau gula oleh tubuh untuk digunakan sebagai energi. Proses ini akan mengubah karbohidrat dalam nasi menjadi gula sederhana yang kemudian dilepaskan ke dalam aliran darah. Jumlah gula yang dihasilkan dari nasi dapat bervariasi tergantung pada jenis nasi dan seberapa banyak yang dikonsumsi. Rata-rata satu porsi nasi putih sekitar 150 gram mengandung sekitar 40-45 gram karbohidrat. Ini berarti bahwa nasi putih memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi, sekitar 73-89, tergantung pada varietas dan cara memasaknya. Indeks glikemik adalah ukuran seberapa cepat suatu makanan dapat meningkatkan kadar gula darah. Hal ini menunjukkan bahwa nasi putih dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang lebih cepat dibandingkan dengan nasi merah atau makanan lain yang memiliki IG lebih rendah. Selain itu, sekitar 90% karbohidrat dalam nasi akan diubah menjadi glukosa oleh tubuh. Sehingga satu piring nasi putih dengan 45 gram karbohidrat akan menghasilkan sekitar 40,5 gram glukosa. Ini menunjukkan bahwa nasi putih dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kadar gula darah. Meski demikian, hal ini tidak berarti bahwa nasi harus dihindari sepenuhnya. Karbohidrat tetap dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi, namun bagi mereka yang sedang menurunkan berat badan atau mengidap diabetes, penting untuk memperhatikan porsi dan jenis nasi yang dikonsumsi agar kadar gula darah tetap terkontrol.